Assalamualaikum. Teman-teman salih dan salihah, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman sehat selalu dan bahagia. Oke teman-teman, kembali lagi bersama Kak Evi dalam pelajaran Bahasa Indonesia dengan pembahasan informasi berdasarkan gambar benda. Namun, agar kegiatannya semakin diberkahi, kita ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, siapa yang suka bermain tebak-tebakan? Wah, keren ya, teman-teman suka bermain tebak-tebakan. Siapa di sini yang mau bermain tebak-tebakan? Oke, teman-teman pada mau ya? Kita akan mulai tebak-tebakannya. Coba diperhatikan teman-teman ya. Aku selalu dibawa saat sekolah. Bentukku panjang dan ujungku runcing. Siapakah aku? Iya, betul sekali. Pensil. Nah, sekarang teman-teman amati dulu pensil. Benar atau tidak? Dia selalu dibawa ke sekolah, bentuknya panjang dan ujungnya runcing. Betul ya? Pensil. Nah, sekarang karena kalian sudah mengetahui bentuknya seperti apa, Kak Evi akan tanya teman-teman, apa yang disebut dengan pensil? Ada yang tahu? Iya, pensil adalah alat yang digunakan untuk menulis, menggambar, dan menandai, serta mudah dihapus oleh penghapus. Sekarang kita belajar membuat informasi dari sebuah gambar yang kita lihat. Oke, Kak Evi akan contohkan ya. Anak itu menulis huruf di buku dengan pensil biru. Nah, jadi dalam membuat informasi dari gambar yang kita lihat, kita harus perhatikan SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Subjeknya yang mana? Anak itu. Oke, predikatnya apa? Menulis. Objeknya apa? Huruf. Keterangannya apa? Di buku dengan pensil biru. Nah, seperti apakah lanjutannya? Agar teman-teman semakin memahami, kita akan simak secara bersama berkaitan dengan informasi berdasarkan gambar benda. Ini dia penjelasannya. Teman-teman solih dan solihah, silahkan dibuka buku paket bahasa Indonesianya halaman 64. Nah, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa informasi itu tidak hanya kita dapatkan dari pendengaran ataupun dari bacaan, tetapi informasi juga bisa kita dapatkan dari sebuah gambar yang kita amati. Nah, di halaman 64 ada sebuah gambar yang nantinya akan kita amati bersama. Dan setelah kita amati, kita akan mendapatkan informasi berdasarkan gambar dalam bentuk kalimat. Ya, pertama silahkan diamati dulu. Udah ya? Oke, nah sekarang kita akan membuat sebuah kalimat dari gambar yang sudah kita amati. Ya, ingat, saat membuat kalimat, teman-teman harus memperhatikan SPOK. Subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Yuk kita mulai ya. Dona menyimpan minuman di kulkas. Dona
sebagai subjek. Subjek itu apa? Subjek merupakan orang yang melakukan kegiatan, ya. Nah, kemudian menyimpan. Menyimpan sebagai apa? Predikat. Apa itu predikat? Merupakan hal yang dikatakan atau dilakukan oleh subjek. Nah, ini pekerjaannya gitu ya. Menyimpan. Berikutnya minuman sebagai objek. Objek itu apa? Objek adalah hal atau benda yang menjadi sasaran perbuatan subjek, ya. Kemudian yang terakhir di kulkas, ini keterangan. Dona menyimpan minuman di kulkas. Berikutnya yang kedua, Dona memasukkan gelas ke kulkas. Intinya harus ada SPOK-nya. Begitu ya. Itu terkait halaman 64 berkaitan dengan menuliskan informasi berdasarkan gambar dalam bentuk kalimat. Sekarang coba buka halaman 65. Kita akan belajar membuat sebuah cerita ataupun teks dari gambar yang sudah kita amati. Oke, kita mulai ya. Dona mengambil gelas dari dalam kulkas. Gelas itu berisi minuman berwarna coklat. Minuman di dalam gelas sudah menjadi es. Hal tersebut terjadi karena minuman membeku saat disimpan di dalam kulkas. Minuman yang tadinya benda cair berubah wujud menjadi benda padat. Nah, itulah salah satu contoh cara membuat cerita ataupun teks dari gambar yang kita amati. Nah, saat membuat cerita atau teks, teman-teman harus benar-benar mengamati ya. Jangan sampai gambarnya apa, tulisannya apa, itu tidak sinkron ya, atau tidak sesuai. Jadi harus sesuai antara cerita dengan gambar yang kalian amati. Untuk tugasnya di halaman 65 ada ayo berlatih. 1. Buatlah 2 kalimat masing-masing dari gambar-gambar berikut. Yang A, buat oleh kalian 2 kalimat. Yang B, 2 kalimat. Dan yang C juga 2 kalimat. Kemudian untuk nomor 2, tulislah sebuah teks eksplanasi tentang proses perubahan wujud benda berdasarkan rangkaian gambar berikut ya. Teks eksplanasi sebelumnya sudah kalian pelajari, tinggal di murojaah, diulang dan selesaikan tugas nomor 2-nya. Mudah-mudahan dalam proses pengerjaan teman-teman dimudahkan dan dilancarkan. Amin. Teman-teman, alhamdulillah demikianlah pelajaran bahasa Indonesia pada kesempatan kali ini berkaitan dengan informasi berdasarkan gambar benda. Tentunya ada hikmah yang sangat luar biasa. Ketika kita mengamati sebuah gambar, kita harus teliti. Dan ketika kita mendapatkan informasi dari gambar yang sudah kita amati, maka kita harus jujur, tidak boleh dilebih-lebihkan. Artinya apa, teman-teman? Kalian belajar teliti dalam mengamati dan belajar jujur saat menyampaikan informasi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan tentunya bisa dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih teman-teman atas kebersamaannya. Insya Allah kita bertemu di kesempatan yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.